warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penuh pintunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Teh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para habaib, para ulama, para masyayikh, utamanya Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'bud beserta para kiai, para habaib, para tokoh yang lain, hafizahumullah ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Duta Besar Eko Hartono, yang alhamdulillah saya mewakili orang Madura mengucapkan ribuan terima kasih karena kami diberi tempat di sini. Amin. Semoga Bapak panjang umur, sehat walafiat. Salam setonggara. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan KJRI Jeddah, yang juga saya hormati Ketua DPC Istimewa Ikamah di Arab Saudi, Sepo Ken Potongan Bodak. Masya Allah, tabarakallah, seperti umur 17 tahun. Semoga terus sehat. Yang saya hormati Ketua Pengurus Cabang NU Istimewa Arab Saudi beserta kepengurusan baik dari unsur syuriah maupun tanfidiyah. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pengajian umum dan silaturahmi masyarakat Indonesia dengan konjen RI di Jeddah dalam rangka milad Ikamah ke-1. Semoga akan ada milad-milad berikutnya. Amin. Yang saya hormati sedaya para taretan sekoranan abtina semangken bahasa agadu-gadu. Kasihan Pak Eko, mulai tadi bingung translatornya. Pak Holid mulai gila, masih terjemah. Ketika Habib maju kemudian mundur lagi, Pak Eko Hartono tanya, kenapa? Apa kata beliau? Khawatir nggak pakai celana dalam. Oh, begitu. Pertama-tama tentulah saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang dari Madura yang telah menyambut saya dan Habib Abdul Qadir beserta rombongan yang Masya Allah luar biasa. Semoga tetia teretan dunia akhirat. Boleh guru berbesmili ajab-cap ain tengal beserta beliau selaku pembina ketua Ikamah. Masya Allah teretan Madura Kak Dinto di luar negeri, di Indonesia, baca Kak Dinto ciri khas orang Madura bersatu di mana saja. Saya sedar, maaf flashback masa kecil saya Pak Duta Besar. Saya ini sebenarnya Madura swasta. Kalau mereka Madura negeri.
Istilah kami Madura negeri, saya Madura swasta. Saya orang Jember tapi berbahasa Madura. Jadi saya ini Madura swasta. Sebenarnya mereka beliau-beliau yang asli Madura. Ketika saya masih kecil di Jember, di desa kami di Jatisari, Kecamatan Jenggawa, Jember. Dulu ketika ada orang tanya, itu asli mana? Kemudian pasti orang bilang, itu pasti Madura. Apa ciri khasnya? Dua. Salah satunya sarungnya bagus. Nomor dua, akhlaknya bagus. Jadi sarungnya bagus. Yang bagus. Itu orang Madura. Oleh karena itu saya berharap, karena saya sekarang sudah menjadi Madura yang negeri. Sudah mulai tahun 98 saya berada di Madura karena ikut istri saya. Dan istri saya sekarang ikut yang Madura negeri swasta, akhirnya sudah menjadi negeri. Masya Allah. Saya berharap bahwa saudara-saudara kita yang berada di Arab Saudi, Kak Dinto bisa mempertahankan bahwa Madura adalah akhlak yang dikedepankan. Karena Gula Mangken Banika berharap Mangken Banika adalah acara Dikra Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Arab Saudi ada acara Maulid. Untuk boring betul. Lobar. Gula mulai gila kembung loh mata. Ini Arab udah mulut. Kita orang Madura, Masya Allah. Jadi kulaban panjenengan berharap itu tetap dipertahankan. Kulaban panjenengan karena cinta kepada Nabi, berarti kulaban panjenengan butuh niro akhlak Nabi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada tiga mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena seperti yang saya bilang kemarin ketika ada pengajian di Mekah, waktu pelantikan muslimat di Mekah, bahwa saya bilang bahwa besok kami mau pulang ke Indonesia, jadi tidak bisa bermalam-malam. Tapi gula punten, gula janji ke sampean punten, teh cocok muda. Karena saya yakin persiapan sampean sudah berbulan-bulan sebelumnya. Jadi gula pun sekejap gelung, cocok muda. Saya ingin menghargai panjenengan. Bagus. Bapak Ibu sekalian, kula ribarin waktu pada Pak Holek bilang bahwa setiap masa itu sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Saya bilang kemarin. Tapi kecuali ada satu orang yang memang tidak tergantung kepada masa. Siapa? Ya Nabi kita. Beliau menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini. Nabi Muhammad lahir ditunggu-tunggu. Nabi Muhammad menjadi pemimpin yang sampai saat ini sudah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi ternyata beliau menjadi pemimpin yang tidak pernah tergantikan. Kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad, kita berharap bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang tidak lekang oleh zaman. Bagaimana kira-kira apa yang harus kita usahakan? Yang pertama, mengapa Nabi itu tidak ikut apa yang dikatakan saya barusan, bahwa Nabi Muhammad yang komatang noro, setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Apa? Nomor stop. Nabi Muhammad itu kunci suksesnya yang pertama adalah tahu diri dan bisa menempatkan diri. Jadi Nabi Muhammad itu orangnya adalah tahu diri dan bisa menempatkan diri. Kuluban sambian sekadang sebanika para Rabu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Diberi contoh, tidak tahu sajid mengecil. Kuluban ngetek gitu. Tapi tak bisa mulai ke Indonesia. Pertama, mulai tadi. Kuluban panjenengan Kak Dinto, lihat, ini banyak orang alim di sini. Ketua PJNU Kak Dinto alim, beliau juga alim. Kayak itu banyak para kiai alim, kayak itu di Prajurit alim. Tapi mengapa sejak tadi tidak saya mau keluar hadis?
Apa-apa mulai gelam, tidak ada yang membacakan ayat suci Al-Quran, tidak ada. Diam. Kenapa? Ini namanya tahu diri dan bisa menempatkan diri. Kuliah mulai gelam tak muncul hati sekali. Kenapa? Benih betona. Betul. Benih betona. Kemun betona nggak makan sana tak sana. Jujur. Sambil muncul. Kadang kita itu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri karena kita kayak apa seto. Maaf loh, hati-hati kita bicara uang. Yang mendengarkan belum tentu dia punya uang. Nah, segini kaki. Dikit-dikit bicara umpok dari hasil sekian miliar. Bahaban segini kaki. Setelah kau lihat gaji 1 juta pelanggan. Setelah kau lihat gaji 5 juta pelanggan. Orang yang bentang miliar itu kasihan. Anda mau orang sakit nyok. Pernahkah kita dengar ketika ada makanan hanya orang lain bisa melihat tapi tidak ditawari ini monggo makan? Bisa-bisa makanan itu katanya akan menyebabkan penyakit bagi yang memakan. Otang mata. Mari dengan langit. Biar otang mata. Kemudian dia otang mata ke sampean ini kebodut marena. Jadi tahu diri dan bisa menempatkan diri. Sering kali Nabi Muhammad diberi makanan walaupun itu tidak enak, pura-pura enak. Dimakan. Para sahabat kadang begini, andaikan Nabi Muhammad bisa berbagi dengan saya, betapa bahagianya saya. Ternyata seni bangregin para sahabat, kenapa Nabi Muhammad pura-pura enak makanannya itu? Kenapa? Dia membahagiakan orang. Tahu diri, yang menempatkan diri. Saya nggak mau tanya dulu ya, dia mau coba hadir. Di sini ngocol hadis, di sini ngocol hadis. Lu kok aku capah oleh mata negara pengajian dulu. Kurang hebat apa bapak pejabat kita? Ini kan bapak presiden kan itu. Kaki nggak kuat berdiri sakit. Presidennya kita sih. Kurang apa nih ya? Jadi nggak kok mulai dulu. Ngerti jadinya. Coba. Pejabat tinggi duduk lesehan seperti ini tidak merasa suka, kayaknya bukan pejabat duduk sama rata seperti kita merasa bahagia. Orang yang bukan pejabat duduk sederet dengan pejabat. Saya melihat ini mikir saya, Masya Allah, saya kalah mimpi apa saya makan di rumah pejabat ini. Mulai tadi saya bingung, makanannya banyak, gimana cara makannya? Betul, ini menu apa? Ini biasa nasi pecel, Pak. Nggak apa-apa itu. Biasa nasi pecel ini. Tahu-tahu Pak Gula Pak hidup dimakan seperti itu. Masya Allah. Tapi ternyata beliau ini tuan rumah yang luar biasa. Seakan-akan memang tidak menambahkan bahwa ini saya adalah pejabat. Monggo silakan makan, monggo silakan makan. Ini namanya tahu diri dan bisa menempatkan diri. Liga, ya muntah ya lem tak beri kemarin. Nggak bisa diterjemahkan kalau ini Pak. Kalau ini nggak bisa diterjemahkan. Rahasia. Ini hanya kami yang tahu. Hanya kami yang tahu. Yang kedua, ayo kita buka sejarah sekarang. Nabi Muhammad ketika pindah ke Madinah, beliau itu tidak langsung betah di Madinah. Tidak langsung betah di Madinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya sering melihat Muhammad, mukamu itu, kepalamu itu menengadah ke atas. Kenapa tidak betah ya di Madinah? Kamu berdesi pernah nih roman orang. Tanda jaring makin lebih ini kadang kita pernah nih roman orang. Kina undan. Ayo Muhammad sekarang, ayo pindah. Kamu berbalik sekarang, pindah.
arah kiblatmu sekarang sudah bukan kiblat ke sana lagi. Ayo fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, menghadap kepada Masjidil Haram. Senang Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di sisi Masjidil Haram itu ada tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya apa? Kula ben panjenengan gak dinto, are mangken gak dinto. Betapa bahagianya berkumpul ketika dinto, seakan-akan kita berada di Indonesia. Kula ben sampeyan seakan-akan bedi Madura. Padahal kanto bedi ning Arab Saudi. Anapa ponana? Karena kula ben panjenengan gento along-kolong ketika dinto. Berarti kesimpulan, berarti orang hebat itu adalah orang yang selalu merindukan negaranya. Orang yang hebat itu adalah orang yang selalu merindukan tempat lahirnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Dalam tafsir Ruhul Bayan, dari ayat ini dijelaskan bahwa memang betul hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah termasuk dari iman. Makanya NKRI harga mati. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati sampai kapanpun. Nah, makin gulaban sambian jareng dah orang Indonesia, gulaban sambian jareng orang Madura. Maka sebagaimana yang telah disebutkan tadi ketika sambutan, bahwa yang paling mendominasi mayoritas engki gak dito orang Madura. Bila bagus orang Madura, bila bagus orang Indonesia. Bila coba orang Madura, pas yang coba orang Indonesia, berarti bagus cuban Indonesia, terserah orang Madura sebenarnya orang Saudi meninggal. Tapi saya yakin bahwa Gulaban Zambian tidak akan pernah membuat Indonesia malu. Gulaban Zambian pasti akan menjaga nama baik negara Gulaban Panjenengan, negara Republik Indonesia. Amin. Siap? Itu agia terlancar rezekina. Terpona otaknya. Santaan boleh. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb. Sekitan diana, terendiana. Setan di bini. Seponan di. Ini yang topik yang paling disenangi oleh orang Madura ini. Tapi gula tak bisa melanjutkan karena bini gula noro. Ini adalah pembahasan paling rawan di daerah kami. Tes tenang. Saya nggak coba ngampul mana. Mau saudara Muhammad. Kok jongohan bini, kamu bini. Oh kon badal abas kapi gini. Kamu setepak lagi gini kan di bulan. Wan. Lanjut tinggi. Mohon lanjut. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya dengar. Gereng. Gento bak serius sokoni rapat kutu akenda. Gula sana serius sampean bak kecil. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa sakana fil Madinah fazala anha al-marad wa sarat mahrusatan bil malaika fa kaifa idza sakana qalba. Nabi Muhammad itu datang ke kota Madinah dan beliau itu berdomisili menempati Madinah. Gara-gara Nabi datang ke Madinah, fazala anha al-marad, ternyata di Madinah penyakit bisa lari, bisa habis gara-gara Nabi Muhammad menempati kota Madinah. Wasarat mahrusatan bil malaikah, gara-gara Nabi Muhammad berada di Madinah, akhirnya Madinah menjadi tempat yang dikelilingi dan dijaga oleh para malaikat. Fa kaifa idza sakana qalbak, bagaimana Nabi Muhammad jika menempati hati kalian? Ajunan mungkin si hadir malam hari mangkin terus selamat tinggi. Ajunan mungkin pada malam hari ini ada yang sakit, semoga sembuh. Mungkin malam hari ini berdesi galau, ada banyak masalah, semoga habis. Semoga diganti dengan kebahagiaan.
Apa kunci suksesnya? Jangan jauh-jauh hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau tadi, Habib Abdul Qadir? Baca solawat yang banyak. Solawat apa sih manci? Solawat saya baca, bener. Ya saya baca kebayang pagi ya. Sama seperti kita ya. Ada merek ya, obat anti nyeri yang paling terkenal di Madura, Bodrek. Dia bilang begini, mon pelengan nginum Bodrek, mon pelengan nginum Bodrek, mon pelengan nginum Bodrek. Salah pelengan tak nginum Bodrek apa kurang bentah. Mon pelengan nginum Bodrek, mon pelengan nginum Bodrek, mon pelengan nginum Bodrek. Ya bila sih ada sama tak yeno. Betul? Karena kulaban baca dengan gitu sekadang mararabu kun tahun apa setong. Hanya bilang, ayo kita banyak baca solawat. Tapi solawat tidak pernah kita baca. Kapan ketenangan itu akan ada? Kapan ketenangan itu akan ada? Bila mana hati kita itu tidak jauh dari Nabi, bila mana kita selalu dekat rohani kita dengan Nabi, maka sama seperti Madinah. Yang dulu banyak penyakit demam di Madinah, akhirnya penyakit demam itu tidak ada. Kenapa? Karena barokana badan aku stek kanjeng Nabi. Kuluan banci dengan manter sama nikah. Ket penyakit elang. Larmuke bareng nelanceng umur. Sehat walafiat. Insyaallah mau nengah kapan nikah sehat nikah paling penting ingki. Mbian noni ada hal yang tidak masuk akal tapi gara-gara Nabi Muhammad bisa masuk akal. Gula tak ngocola hadis, gula tak ngocola ayat, gula tak ngocola dalil, gula mangken survei membuktikan. Istri saya, Pak Dube, punya penyakit tumor sumsum tulang belakang. Tumor sumsum tulang belakang. Sudah dioperasi dari rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Kemudian kata dokter ini tidak bisa sembuh, tidak bisa sembuh karena memang sudah dioperasi, ada beberapa saraf yang ikut putus. Maka kemudian ada salam dari guru saya, disuruh baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat syifa. Apa lembar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Sekali lagi mulai utur menyagina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Maaf, kalimat Kak Dinto ternyata memang dahsyat. Guru saya bilang
tolong bacakan 4000 kali, walaupun itu dibaca bersama-sama banyak orang, kemudian ditiupkan ke air, suruh minumkan. Alhamdulillah, istri saya bisa beraktivitas kembali. Jadi panjenengan jangan dikit penyakit, baca menikah. Ngagi buru, ya mun baca 1000 kali pakai lagu aki ngagi buru, bila sih Maria. Tak kelumar. Jadi begitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita hadir di majelis salawat, indama najtami'u fi majalisis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuridu an nu'alija ma nahnu na'ishuhu. Kata Habib Abu Bakar Al-Adni, ketika kita hadir di majelis salawat itu semata-mata kita ingin menyembuhkan apa yang menjadi problematika kehidupan kita. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itha li'ilajil azimat, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan. Wa dzikrun nabi ma'alij, adapun menyebut nama nabi itu adalah merupakan obat-obat. Hatta al-azimat an-nafsiyah, sampai penyakit-penyakit kejiwaan pasti sembuh dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini angkuy Nabi gula ban zambian panika angkuy sebut nama Nabi Muhammad. Bagaimana cerita dulu ketika para sahabat akan menumpas Nabi Bansu Musailamah Al-Kadzab, apa yang diucapkan oleh para sahabat karena sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad, kan itu disebut namanya, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Nabi Muhammad, duhai Nabi Muhammad, duhai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat tapi dipanggil-panggil, dan ini menjadi spirit perjuangan para sahabat sehingga Musailamah Al-Kadzab bisa diberantas. Maka nunggu leban zambian malam hari mangken kula yakin peleman dari gadito sandi masalah selesai masalahnya. Peleman dari gadito panjenengan saya songkan-songkan sembuh insya Allah. Terakhir, bismillah tu comot. Kulo sa paling kata ko gi burung kota ko itaki janji. Walang betong kulo comot. Aduh, alhamdulillah. Boleh berapa menit? Sapa nguja 10 menit. Jadi ini aja kikir kamu nong nang teriak nang koi kikir itu. Sudah, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini? Kita tidak kenal loh sama Nabi Muhammad karena kita tidak hidup semasa dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika kita membaca sholawat sampai berbesmili, kita merindukan Nabi Muhammad. Kan lucu, rindu kepada orang yang tidak pernah kita temui. Noco, masa tambian bakong ku arah apa ben mak nangis? Kerong ke siapa? Ku tahu. Coba, tak tahu saya. Saya tidak pernah bertemu. Lah Nabi Muhammad, coba kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketika menyebut nama Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tahu-tahu keluar tambian nangis. Arah apa ben? Kerong. Teman temui, enjoy. Amin peban, enjoy. Kuner apa? Maaf saam. Saya tidak pernah bertemu Nabi, tapi kenapa saya kok merindukan Nabi lah ini? Nabi sejaring tak teman tetemu bahkan. Kenapa? Satu, gula motor agak dengan seperti anak kecil ini loh. Siapa yang tidak senang sama anak kecil? Kenapa? Karena dia tidak pernah berdosa. Tidak punya dosa. Jadi pun orang sakoni itu sana kali budi orang. Jadi pun ika buat ciri monono berarti ya jangan biar deh kan. Ya kan? Jadi kalau sedikit dosanya disenangi orang pasti disenangi orang. Coba anak-anak kecil loh. Kalau ada pementasan seni ketika di sekolah-sekolah kan, itu walaupun salah orang pada senang. Padahal sampai apaan pun di bibang pecah. Harus tangan nak salah. Lu jaring sana pakai itu tuh. Coba bapak suruh ke atas. Atau bayi pun suruh ke atas suruh baca sholawat masalah. Muntah pak ngocak dia turun. Betul?
seneng, makanya lah seneng. Coba loh, kita tidur-tiduran, tahu-tahu diinjak oleh anak kita, marah kita, enggak, kenapa? Kenapa kita cinta? Anak kecil tidak punya dosa. Nabi Muhammad begitu, jadi semua senang. Yang kedua, Nabi Muhammad selalu memberikan sesuatu yang menurut kita sangat berkesan. Mangga namun kita tiap orang odi pada dalam dunia banyak naman bagus cakbur lebur rok irok ke orang lain. Banyak naman bagus ke orang lain. Perbanyak kita memberikan peran apa kepada orang lain, memberikan bantuan baik itu materi maupun tenaga kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, manusia itu mulai dulu sampai kiamat itu paling senang kepada orang yang pernah memberikan jasa kepada kita. Betul. Ingki, menggulawan sambian pernah beri jasa seperti Pak Duta Besar barusan sudah memberitahu kepada kita, saya akan berada di depan dan saya akan mendukung semua kegiatan IKAMA. Beliau bilang begitu. Ring Madura bah ngocap. Insyaallah Pak Eko Hartono tertak dia pindah. Salah gente selain tak kok tak ada iya. Jadi tetap akan dikenang dan dirindukan oleh orang Madura Pak Eko Hartono. Coba kita kan tidak pernah ada kegiatan acara pengajian di sini kan? Belum pernah kan? Sekarang kan cuma sekali lagi terima kasih. Wah, sagalangkong kulis samangken wah sagalangkong nga kasambihan amo munta injon sambihan idi menuju ring tar umroh Surapi datu sagalangkong kula munta dia sambihan kan begini, maaf ya ada orang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana caranya ingin menjadi dai, akan menjadi penceramah, syaratnya itu apa? Syaratnya saya bilang dua. Apa syaratnya? Satu, punya ilmu. Dua, ada yang ngundang. Yang kedua, saya muncul 8 tahun saya. Walaupun semua ini yang hadir bukan ingin ngaji, bukan apa, tertawa. Jaga sapor kan. Gara-gara YouTube kan, alhamdulillah gue sering jadi korban. Sampean tidak bisa tidur, buka YouTube. Saya suruh pidato, sampean tidur. Tapi saya bahagia. Alhamdulillah, jadi berarti saya menjadi obat tidur. Gue seneng gue kembian. Oh enggak, mangken nih kak, gue mangken yoncong sampean, masya Allah. Alhamdulillah, sekarang kok. Jadi gue mangken perotangan ke sambian perotangan iya mak aku nengkong modon. Jadi pada perotangan bisa hadir ke Kak Dinto. Lah Kak Dinto akan terus begitu. Makanya untuk merawat cinta dan kasih sayang itu, yang pertama saling memahami, yang kedua saling memberi, yang ketiga saling ngalahin cebuk rebuan menang, saling memahami. Oke, memahami. Kata orang Jawa, laki-laki perempuan tidak bisa sebenarnya untuk disatukan sifatnya, lanang lan wadon tidak bisa sama. Kenapa? Ya monreng laki kan lah tahu tibi sampean. Pikirnya apa? Rasional. Jadi mau nekuk pesek, laku tamu laku. Betul ya? Sesama laki-laki dilarang saling mendahului. Mau tamu laku. Kalau yang perempuan, otak kirinya itu lebih cerdas, bitong. Jadi kalau punya uang dihitung terus. bahkan Moning Madura pada setong tradisi yang tidak bisa dibuang. Kalau di sini ndak, di Madura apa? Talen nobu. Tako kakan pok-pok. Itu ada. Allah. Ejidda pada pokok-poki. La ilaha illallah. Jauhan. Cocok-cocok. Banget lagi.
Ya Allah, itu berarti tuyulnya berjenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena takut sama rambut wanita. Jadi kalau otak kalau yang laki-laki kan cerdas rasional kan, kalau yang perempuan masya Allah ibu Arya muni keluar. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang laki-laki itu loman, dermawan, itu biasa. Tapi kalau ada wanita yang loman, dermawan, itu berarti manusia luar biasa. Berarti kalau wanita itu bakhil, itu berarti sudah biasa. Semua orang coba tapuk gula. Itu biasa. Makanya saya paling seneng kalau ada wanita bilang suaminya mau sedekah seperti ini, tahu-tahu istrinya bilang sudah silakan, ya tolong, ya tolong. Kok abrina ka anu lek kapak gembok. Wah, oke. Singa jawab orang nikah. Itu hebat. Mun sibah dari rumah. Kirim boleh. Kirim. Waduh. Kirim boleh. Boleh sebulan lagi kirim boleh. Kompas boleh lakor ya. Toler. Ya Allah. Berarti yang curhat lagi Anda. Ayo. Oleh laku jadi cenderia terketeran. Ya tapi enggak apa-apa. Oleh karena itu Ki Muhyiddin Abdul Somad Tokoh NU Jember bilang begini, orang yang lagi bini apa nih, kamu terota atau karena ada 4 prinsip ini harus dipegang. 4 prinsip harus dipegang. Apa katanya? 1. Podo dewasane. 2. Podo trisnane. 3. Lanang lan wadon. 3 gula telok wajahnya. Podo dewasane harus sama-sama dewasa. Podo trisnane harus sama-sama menjaga cinta dan kasih sayang. Lanang ulang wadon ini sampai kapanpun tidak bisa dipertemukan. Tapi kita jangan pernah risih terhadap perbedaan. Carilah sisi kesamaan. On, coba status WA. Kurang open dulu. Ini ya guluban sambian masa apa guluban sambian pada laki tak detik bini pada bini tak detik laki pada bini ini kepakosan nih kan detik. Jadi jangan pernah risih terhadap perbedaan, itu sudah biasa. Guluban sambian soki kapi ayo siapa salah kau masa mau jadi konsul jenderal kapi marah siapa seperti pegawai ya. Oleh karena itu detik penceramah kapi siapa sing ngiding lagi ya detik tukang ngiding kapi siapa saja ramah. Jadi memang harus ada perbedaan, kita memang dicipta berbeda. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kan ada itu. Jadi andaikan Tuhanmu itu akan menjadikan manusia itu menjadi satu umat, itu bisa. Tapi manusia itu tidak pernah berhenti, selalu berbeda-beda, kecuali yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulawan sambian gak dito karena empon diparingi rahmat dari Jeddah Rabu, di Mekah Rabu, di Madinah Rabu, Masya Allah. Sambian sedajan jangan gak hadir sedajengki dari Taif. Allahu Akbar. Dari Taif. Ya Allah, saudara-saudara saya yang berada di luar juga alhamdulillah banyak yang hadir. Semoga sehat. Panjenengan tak bisa ngabas. Ning jompo beragun nyengol YouTube ning kantor agun nyengol layar. Ya Allah, jadi serah. Tikali sahabat marena. Ada pesan barusan dari panitia, tidak boleh terlalu malam. Dan mau minta sumbangan dana untuk saudara-saudara kita yang sakit dan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah katanya. Ini tolong pada panitia dipersiapkan ngangguin apa nih Kang? Pak panitia edus songkok apa mau dilelang
Lelang untuk sumbangan saudara-saudara kita. Ayo Beb. Lelang. Ayo nih Habib. Ayo Beb. Surban atau apa? Dilelang untuk saudara-saudara kita. Oke, ondrian lelang Beb. Angireng. Dan kulawan panjenengan minabi anu sompongan. Ngireng. Kita sambil lalu baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika Allah ya Rasul salam alaika alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam أنت شمس أنت قدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت قدر أنت نور فوق نوري أنت يسير غالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya rusul hafizaini ya habibi ya Muhammad ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasul salam alaika ya
Alhamdulillah, Pak Dinto banyak ulena. Malar muka panjenengan ngauliakeun teh sibunyaan dari Allah. Sehingga Kak Dinto para Rabu si bekal etoles gula kuning akhirat bekal ngajak dan gula panjenengan ke surgaipun Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Malar muka anjunan ban beten gaula Kak Dinto sama-sama akan diajak oleh Nabi ke surga bersama-sama para sahabat, bersama-sama para wali-walinya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.